prank, terus reaction, ya kayak youtuber lainnya lah. Tapi pranknya tuh prank biasa, nggak kayak youtuber lain gitu. Karena kan masih pemula. Satu masih pemula, kedua tidak ada fasilitas yang seperti orang-orang lihat gitu. Jadi cuman modal HP gitu. Nggak punya editor gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana podcast Smackit TV. Di mana podcast Smackit TV ini adalah program baru dari Smackit TV yang menghadirkan tamu-tamu yang bermacam-macam dari berbagai kalangan maupun dari murid-murid SMK Ekip itu sendiri. Nah, kali ini sudah bersama saya tamu dari SMK Ekip Kawung, ya. Dulu SMK Ekip Surabaya bertempat di Kawung sebelum pindah ke Teratai, dan sekarang ini podcastnya sudah berlokasi di Teratai. SMK Ekip sudah berlokasi di Jalan Teratai Tambak Sari nomor 4. Alumni lulusan tahun 2018. Ini langsung kita sambut tamunya, Mas Ahmad Zaki. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Baik. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Sekarang semenjak lulus, sekarang ngapain, Mas? Ya kerja, tidur, main, udah gitu toh. Main game. Oke, mungkin pemirsa Smackit TV yang belum tahu bisa kenalkan diri dulu, Mas. Wajib ya. Oh, wajib. Sangat wajib. Oke. Saya Ahmad Zaki, saya lahir di Surabaya. Saya lulusan dari SMK Ekip tahun 2018. Jurusan multimedia. I love multimedia. Anak kawung. I love you Pak Abdu. Tapi yang sebelumnya sekarang masih banyak yang belum tahu. Kenapa kok Ekip pindah, Mas? Kenapa kok Ekip pindah, Mas? Waduh, saya nggak tahu kenapa Ekip bisa pindah ke Tambak Sari. Saya nggak tahu gitu. Tapi sampean sudah di Tambak Sari atau masih di Kawung pas lulus? Lulusnya di Tambak Sari. Oh, lulusnya di Tambak Sari. Oke, setahun. Oh, setahun di sini. Oh, enakan mana, Mas? Kawung apa Tambak Sari, Mas? Enakan sini, lebih segar, sejuk gitu. Banyak taman. Oh, gitu. Di Kawung nggak seger gitu kan? Nggak seger. Oh, nggak seger. Nggak seger. Banjir. Oh. Ya, mungkin curah hujan yang tinggi. Curah hujan dan pengaruh lingkungan yang tidak stabil. Iya. Cuaca tidak bisa ditebak itu. Iya, cuaca nggak bisa tebak. Terus kalau lapangan, kalau olahraga tuh nggak bisa lama. Nah, nggak bisa lama. Kok bisa, Mas? Kan gantian, shift-shiftan. Ya, karena kita wajib menghormati orang lain, maka gunakanlah fasilitas bersama secara disiplin dan teratur. Iya. Anda giliran ini, sudah selesai giliran saya. Sudah selesai giliran saya. Oke, Mas. Ya. Kerja ya sekarang ya. Ya. Selain kerja sekarang mungkin apa yang lagi Mas lakukan sekarang? Mungkin punya hobi atau apa sebagainya? Ya, paling main game. Terus lihat-lihat YouTube. YouTube-nya apa, Mas, biasanya? Yang dilihat? Ya paling sinematik, film gitu. Ya referensi buat ngedit-edit gitu. Gamenya apa, Mas? Mobile Legend? Ya Mobile Legend. Belajar. Belajar. Masih belajar. Gitu. Karena kebanyakan anak sekarang main kan ML gitu. MLBB. Tolong Mas Jazz No Limit ini di notice ya, minta diajari main Mobile Legend. Oke. Terus yang lain, Mas, ada mungkin selain nonton YouTube, main game? Ya olahraga misalnya. Mau olahraga. Udah gitu aja. Olahraganya apa, Mas? Jogging, terus volley, main bola, udah selesai. Main volley, main bola, bedanya apa, Mas? Kan sama pakai bola. Iya, karena main bola kan ini sepak bola gitu. Oh. Pakai kaki, ini kan pakai tangan. Iya. Volley kan.
Berarti bola tangan dan bola kaki. Bener. Biar saling melengkapi. Oh, biar saling melengkapi. Hidup itu harus saling melengkapi. Saling melengkapi. Kekurangan dijadikan enggak sudah, lupakan saja. Oke, Mas. Ya. Habis kan katanya hobinya itu tadi ya. Terus sekarang kalau lihat situasi sekarang COVID, PSBB, PPKM dan apapun istilah-istilah yang ganti-ganti itu mengganggu produktivitas Mas nggak sehari-hari? Kalau ekonomi pasti semua orang mengalami. Iya. Pasti ya ada sedih, ada senengnya, tapi kebanyakan sedihnya karena kita susah cari uang di masa-masa pandemi gini. Apalagi kalau masnya lulusan kan, mas kan lulus kan jalur corona. Iya, jalur corona. Jadi cari lowongan itu susah, harus di swab pakai rapid gitu. Iya, hidung saya harus rela dicolok-colok. Jadi Anda itu harus survive. We must survive. Keren. Zaman sekarang sudah berganti. Dimana dulunya sekarang online. Ya, SPP terus bayar. Nah. Oke, Mas, ngomong-ngomong soal YouTube, Masnya terjun juga nggak ke dunia YouTube? Terjun. Wah, punya channel lagi? Punya. Apa channelnya, Mas? Ahmad Zeki. Jangan lupa subscribe Ahmad Zeki. Terima kasih. Kontennya apa, Mas? Kontennya ya ada prank, terus reaction, ya kayak YouTuber lainnya lah. Tapi pranknya tuh prank biasa, nggak kayak YouTuber lain gitu. Oh. Karena kan masih pemula. Oh iya. Satu masih pemula, kedua tidak ada fasilitas yang seperti orang-orang lihat gitu. Jadi cuman modal HP gitu. Oh. Nggak punya editor. Oh iya. Ngedit sendiri berarti, Mas? Ngedit sendiri. Oh, berarti jauh ya sama Pak Iwong Atta Halilintar. Kan pranknya Pak Iwong Atta Halilintar, Ahmad Zeki. Konten prank. Jauh. Anda harus nonton. Oke, selain prank saya tuh nggak paham kalau reaction, Mas. Reaction itu viewer itu melihat video yang direaksi atau reaktornya? Yang dilihat itu ini kontennya. Oh, kontennya. Kan nggak mungkin kan orang reaction Avengers misalnya, yang dilihat malah reaktornya lah. Reaktornya lah ngapain dilihat, kan nggak jelas. Mending lihat aja kontennya yang di reaction kan. Saya nggak paham itu konten reaction itu. Tapi banyak juga reaction yang sukses, tapi reaktor yang sukses, tapi saya nggak paham. Saya langsung tanya ke masnya aja. Kalau bikin konten reaction itu yang dilihat itu bukan aktor. Oh, bukan. Tapi pembuatan filmnya, terus videonya, making semuanya lah. Breakdown. Ya, semua breakdown. Karena kita itu penikmat. Iya, penikmat. Jadi kita itu harus menikmati video-video bagus apa enggak gitu. Jadi kita nge-reaction, kalau kita nggak lucu ya kita keluarin ekspresi lucu. Wah, ini keren. Wah, anjay. Komnasana anjay. Lutfi Agizal anjay. Silakan tangkap kami. Oke, karena kenapa nggak bikin channel Ahmad Zeki Breakdown misalnya? Wah, membahas misal film Laila Majnun. Breakdown theory. Wah, kenapa bisa di? Ya karena gini, saya belum memahami terlalu dalam tentang efek breakdown, terus tentang di dalam video-video tersebut. Cuman saya tuh hanya sebagai penikmat video, melihat wah keren ini, udah gitu aja. Tapi kalau untuk lebih dalam lagi tentang itu saya belum paham, karena saya cuman belajar yang biasa-biasa aja gitu. Yang penting bisa gitu aja. Tapi pernah nggak berpikiran membuat bukan menikmati? Jadi pembuat bukan penikmat.
Kalau membuat dulu pernah. Wah. Tapi bukan saya. Oh, bukan. Tapi kerja kelompok lah. Oh, kerja kelompok. Nah. Video pendek, film pendek. Iya, film pendek. Oh, Itu film pendek. Death Note. Oh, Death Note. Death Note di SMK iki. Yang ditulis terus orangnya Nah, mati. Mati. Termasuk saya mati juga itu. Oh. Itu membuat. Dan di film tersebut adegan saya cuman satu ngomong. Apa lu lihat? Udah di situ mati. Nggak ada obrolan sama sekali. Saya nonton loh filmnya, beneran. Film pendeknya saya nonton. Tapi itu kena apa? Kena hak cipta. Oh, Karena kan copyright. Copyright. Oh, copyright. Jadi kan backsound sama film itu mirip-mirip sama yang asli. Jadi, Wah, YouTube terlalu ketat sepertinya. Tolong pihak YouTube diperlonggar sedikit lah. Kita nggak ada mengambil keuntungan atau sedikit di situ, nggak ada. Oke. Tapi seru sih waktu itu. Masa-masa SMK itu masa paling indah. Nah, biasanya masa SMK yang paling indah. Biasanya masa SMA yang paling indah. Sekarang SMK. Bisa diceritakan, Mas? Ya kan apa bedanya SMK sama SMA? Loh, kan ada lagunya. Masa yang paling indah kisah kasih di sekolah itu di SMA. Gak ada yang SMK. Dulu SMK masih tersisihkan. Wes. Sekarang diceritakan masa indah di SMK. Seperti apa, Mas? Oh. Ya masa-masa indah di SMK itu menarik, seru gitu. Apalagi dulu di Kaung. Di Kaung itu berangkat panas-panas gitu. Belum lagi kalau masuk terowongan langsung dicatat, kasih poin. Kalau nggak bawa dasi, nggak bawa sabuk dan lain-lain. Oh, penegakan disiplin. Penegakan disiplin gitu. Kalau nggak bawa langsung dihukum, muter lapangan. Gitu. Wah, seru gak, Mas? Muternya itu tadi seru gak? Muternya seru, tapi terhubung panas. Jadi basah semua kan seragam itu. Oh iya. Tapi seru, gak menarik. Ada kenangan-kenangan paling indah. Kisah kasih di SMK. Kisah kasih di sekolah. Sekolah SMK. Yang paling diingat apa, Mas? Yang paling diingat. Mungkin ada kenangan baik atau buruk atau kenangan tengah-tengah baik dan buruk. Asik, buset, kenangan tengah-tengah. Yang paling diingat ini disebutin. Terserah. Ini waktu LDKS. Oh, Waktu tahun berapa itu, Mas? Wah, udah lupa mungkin. LDKS pertama kali. Oh, LDKS pertama kali. LDKS pertama kali. Di mana? Lupa lah. Pokoknya pertama kali pokoknya. Pertama kali itu malam-malam. Saya itu mau buang air kecil. Mau buang air kecil, terus itu pintu itu ini terkunci kan. Ya, mungkin ada orangnya gitu. Saya dobrak. Dar. Sampai saya miso gitu. Pas orangnya keluar, ternyata siapa yang keluar? Siapa? Bapak Abduh. Pak Abduh, big love for you. Tapi ekspresi Pak Abduh dulu lucu. Iya, ada apa gitu. Jadi itu saya miso. Tapi kan saya kan nggak tahu kan. Iya, nggak tahu. Tapi kan saya nggak tahu. Tidak sengaja tidak tahu. Baru kalau saya tahu itu orangnya Pak Abduh terus saya miso terus saya salah gitu. Itu sih kalau yang menarik. Kalau di sekolahan banyak tapi nggak bisa disebutin satu persatu lah. Contoh aja satu atau ambil dua. Apa ya? Ini kan kalau anak sekolah kan dulu kan kalau hujan pasti banjir gitu kan ya. Basah-basahan. Ya itulah kegilaan teman-teman dulu waktu pas SMK gitu. Kalau zaman sekarang nggak mungkin ada hujan-hujan di sekolah kan nggak pernah. Zaman sekarang anak-anak hujan-hujan, tapi naik Grab mobil. Cuacanya tapi hujan. Dulu mungkin es Marimas, sekarang si boba. Oh ya. Boba tuh rame loh. Boba itu. Saya nggak suka Pak tapi. Ini di daerah Sidotopo. Kalau orang bisnis kan gini, di sini jualan es boba misal. Sini apa kek, sini jangan apa, ini jangan apa. Tapi ini enggak. Ini es boba. Dan yang paling laku yang mana? Hah? Dan yang paling laku yang mana?
Ya gak ada yang laku, paling kan setengah-setengah gitu. Nggak seberapa rame gitu. Mungkin lapaknya strategis. Jadi jual boba semua. Tapi boba sini. Jadi boba tuh dekatan. Jadi orang itu biar milih mau pilih yang mana nih boba ini gitu. Padahal sama aja. Boba sama. Beda. Oh beda. Beda orang yang jualan. Oh iya. Ya, Beda orang beda lapak. Tapi yang dijual sama boba. Loh, tapi kalau orang cantik itu betul, bro. Kalau orang cantik, kalau kita punya bisnis jualan tuh butuh loh untuk menarik konsumen. Oh iya. Siapa tahu bisa masuk Trans TV. Iya. Direkam. Viral penjual boba cantik. Enggak disorot dagangannya, Nah. orangnya yang disorot. Kalau orang ganteng sama orang cantik itu pasti kebanyakan orang cantik. Karena kenapa? Menarik konsumen. Nah, Tapi kalau orang ganteng mah ya viral sebentar udah selesai. orang ganteng viral sebentar. Lu ada. Tergantung yang viralin. Tergantung yang ngasih tempat, ngasih panggung buat viral. Kayak Dimas Ahmad, yang ngasih kan Raffi Ahmad, beda bro. Nah, beda. Tapi kalau kita kan kalau di luar pinggir jalan, apalagi kalau di Suramadu. Wih, Suramadu. Oh, Suram. Suramadu tuh banyak bro cewek cantik gitu. Cantik. Ininya top putih. Tapi lehernya kan catur. Oh. Hitam putih. Gak jelas. Iya, tidak bermaksud untuk menyinggung apapun, tapi ya dilihat realitanya seperti itu. Iya. Bukan realita versi Mas Zeki, bukan saya. Saya nggak pernah lihat. Fakta. Kan saya membicarakan tentang faktanya gitu. Di faktanya dia, bukan saya. Jadi narsum. Di sini kami membebaskan narsum untuk beropini. Jadi berarti. opini adalah sebagian dari kebebasan berpendapat. Terus mungkin semenjak pandemi banyak sesuatu yang terjadi, banyak hal yang terjadi, bencana, viral. Mungkin yang ramai sekarang di anak muda itu TikTok ya. TikTok itu user bertambah banyak. Iya. Banyak yang malah beralih ke TikTok, mengisi waktu luang saat pandemi, saat libur. Misalnya lagi nggak kerja, nggak sekolah, pakai TikTok. Entah membuat video joget-joget atau tutorial, tapi macam-macam. User TikTok itu macam-macam. Nah, salah satu pengguna TikTok punya TikTok, Mas? Enggak punya TikTok. punya tapi kan punya. Nah, tapi, ini pengguna TikTok. punya tapi itu enggak enggak terlalu terjun ke TikTok banget gitu. Oh. Tapi kalau lihat TikTok itu kan sekarang banyak anak-anak muda apalagi cewek gitu kepingin punya penghasilan dari TikTok gitu. Endorse. Sekarang kan banyak kan. Bukan YouTube aja yang TikTok ya sekarang ya. TikTok sama Instagram, wah, selebgram. Buat yang follower Jadi pernah kan Deddy Corbuzier bilang anak zaman sekarang itu cita-citanya bukan jadi dokter, polisi, PTNI, selebgram, tapi jadi selebgram. Bener. Kayak Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Pak Iwong. Tapi orang itu gak mikir jadi YouTube itu susah. Jadi YouTube itu sulit banget, susah karena apalagi kalau kita nggak punya nama ini susah untuk. Nggak sulit, kontennya apa dulu? Kalau kontennya berbagi, giveaway baru. Iya. Gitu. Wah, setiap minggu nih aku kasih mobil ke subscriberku dan subscriberku akan mensubscribeku. Jadi YouTube ini bisnis sekarang. Skinny Indonesian 24. Wah, mengutip Skinny Indonesian 24. Ya betul bro. Dulu YouTube itu kalau aku lihat Reza Arab sama Eri Kolim gitu. Perseteruan sama YouTuber A, YouTuber B. Kalau sekarang enggak bro, debat bisnis. Kalau sekarang yang trending 1 2 3 go coklat. Makan coklat versi iPhone. Coba aja ada kok trendingnya. Sekarang bagi-bagi iPhone gitu, bagi-bagi handphone. Jadi orang itu tertarik untuk wah seru ini. Bukan seru kontennya bagus bukan. Tapi hadiahnya gitu. Hadiahnya. Jadi kalau sekarang ini yang dilihat itu bukan konten, tapi bagi-bagi hadiahnya, giveaway-nya yang dilihat. Jadi YouTube adalah dinas sosial versi online. Dinsos, Departemen Sosial versi online. Departemen Sosial Internasional. Ya.
Sekarang subscriber sudah berapa Mas? Wah, ini masih seputar YouTube. Nah, ya 700-an lah. Oh, mau 1000. Kalau ada yang subscribe. Oh. Kalau nggak ada ya stuck di situ aja. Oh, subscribe Ahmad Zeki, channelnya Ahmad Zeki wajib di subscribe, harus di subscribe. Harus. Content creator yang sangat berdedikasi di YouTube. Katanya. Tidak katanya lagi, reaction, prank, vlog adalah. Tapi dulu prank itu di YouTube aku ada. Tapi YouTube-nya apa? Konten-konten prank pacar. Oh, prank pacar. Tapi sekarang udah gak ada, udah saya hapus videonya. Oh iya, Udah saya hapus. Ya biar gak pansos gitu. iya. Karena semakin kesini sekarang masyarakat sudah semakin pintar bahwa konten prank pacar itu dibuat terus menerus. Iya. Ya karena memang hanya konten. Pacarnya itu yang sudah tahu kalau di prank, dan yang laki juga tahu kalau akan ngeprank atau sebaliknya. Jadi nggak ada istilahnya prank, nggak tahu ke prank, nggak tahu kena prank, nggak tahu kena prank. Masyarakat sudah pintar, itu hanya konten, bukan prank beneran. Apalagi kalau anak sekarang kalau lihat TikTok tuh kebanyakan yang dilihat tuh konten prank pacar, joget sama pacar, sayang-sayangan sama pacar gitu. Kalau saya tuh nggak bisa, bukan nggak bisa karena ya biasa aja. Bagi aku. Dan saya sebagai kaum jomblo tidak akan menerima dan tidak bisa menerima, menoleransi dan memasukkan ke dalam pikiran saya konten-konten tersebut sangat mengganggu saya. Maka dari itu untuk pihak TikTok Indonesia agar mempertimbangkan untuk meminimalisir konten-konten tersebut dan memperbanyak konten-konten edukatif yang bermanfaat. Tips and trick kayak tutorial kayak yang trending, saya harap tolong yang di FYP bukan Anselma Putri lagi, tapi bisa aja mungkin Kemkominfo. Tips mengatasi hoax, ya, trending. Politik kayak sini kau. Politik kayak sini kau. Enggak politik. Kan trending, kan apa? Bro, imbang bro. Konten di TikTok imbang lah bro. Trending cewek cantik kayak imbangi juga. Besok trending bagaimana cara bagaimana cara bertahan hidup selama pandemi. Trending, harus trending. Apalagi kalau ini untuk cara bertahan hidup di masa pandemi itu kalau lapar itu diikat perutnya. Diikat itu bertahan hidup. Kalau gak ada yang ngasih bantuan gitu misal. Ya, kalau bertahan hidup di pandemi saat lapar, Anda cukup datang ke warung, cium baunya, sudah itu aja. Dan intinya jangan sampai jam 7 kalau ke warung, karena tutup. Nah, jam malam. Tapi kalau diskotik itu buka. Ya, saya tidak mau terlalu jauh pembahasannya ya, karena ini adalah podcast keluarga, podcast friendly. Oh iya. Kalau ngomong di podcast lain nggak apa-apa, ini podcast ini jangan, karena podcast ini podcast friendly. Iya. Ramah semua umur, ditonton semua orang. Iya, disponsori oleh High Tech Mall. Sekarang diambil sama. Yuk lanjut. Oke, sekarang pas masa pandemi pengguna Instagram juga meningkat. Nah, dilihat-lihat juga konten Instagram itu ya sekarang banyak mungkin gitu-gitu aja, selebgram, promosi, endorse dan sebagainya. Yeah. Itu sekarang disukai anak muda. Fenomenanya sekarang disukai anak muda, fenomena selebgram disukai anak muda, digandrungi anak muda. Kok bisa? Menurut pandangan sampean itu kok bisa? Padahal masih banyak yang bagus, mungkin nonton konten National Geographic, info fakta dunia mungkin. Ya itu mungkin gini, anak-anak muda ya kayaknya. Ya saya kan masih muda gitu. Saya juga masih muda. Iya, kita anak muda sih. Tapi kita ngomongin anak muda juga. Kalau dilihat sama anak sekarang itu ini perjuangannya. Aku pengen kok iki. Aku pengen iso buka endorse centang biru. Ya karena kan ya apalagi kalau cari kerja kan sekarang
kerja zaman sekarang kan susah, cari kerja di masa-masa pandemi kan tuh susah. Jadi ya jalan salah satunya kan main medsos, main Instagram, YouTube. Jadi kalau apalagi kalau anak sekarang kan jualan gitu, jualan apa yang lagi sekarang itu yang coklat dulu di box itu lagi rame. Pisang coklat. Nah, kalau bisnisnya nggak apa-apa. Tapi kan kalau bisnis ini positif sih. Biar laku, biar pada yang minat gitu. Untuk mengisi ini kantong kosongnya itu, untuk isi kantong kosongnya. Paling nggak apa-apa kan, pekerjaan sampingan. Baik, fine aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau bisnis nggak masalah sih. Tapi siapa tahu yang beli influencer, yang beli selebgram kayak teman saya Bro Asmau Fauzia. Oh iya. Asma Fauzia yang beli siapa itu selebgram dari Madura itu. Oh iya. Keren. Itu mungkin beli tapi disuruh mungkin. Enggak, mungkin beli sendiri, mungkin minat. Ini enak aku beli, nanti sekalian dipromosikan. Sekarang memang zamannya berbisnis, jualan kayak kerja sampingan dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu tips bertahan di masa pandemi. Antara lain untuk mencari nafkah, menyambung hidup atau memperkaya diri. Buktinya kayak anak SMK IKIP ada yang kerja meskipun belum lulus. Ya nggak apa-apa, Pak. Kayak ini siapa anak MM itu yang jadi tukang syuting itu, tukang kameramen wedding itu. Ada. Nggak apa-apa, baik sih. Makanya biar gak terlalu minta uang ke orang tua. Ya bener sih, sudah mandiri kan, hidupnya sudah mandiri. Biar belajar. Keren. Makanya itu harus survive. Harus semangat survive. Oke, sekarang mau penutup, apa yang mau disampaikan ke SMK IKIP maupun penonton yang menonton podcast ini, episode perdana ini? Ya, semoga suka sama podcast pertama kali. Semoga suka sama podcast video pertama kali Semakin TV ini. Terus banyak yang minat, semakin banyak yang diundang. Ya, amin. Kesini biar tahu. Terus untuk SMK IKIP semoga lebih baik. Amin. Terus bisa ngasih unggulan bibit-bibit anak-anak yang yang berprestasi gitu. Kemarin ada ini futsal, terus lari dulu ada lari gitu. Kalau mau SMK IKIP silakan, informasi PPDB-nya di websitenya SMK IKIP Surabaya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Ada sosial media yang bisa, mungkin Masnya punya sosial media, bisa connect ke Mas Zeki. Ya, follow IG saya Zeki Ahmad, terus YouTube Ahmad Zeki, jangan lupa di subscribe, like, dan di share juga. Oke, sekian untuk episode perdana podcast Semakin TV. Follow Instagram Zeki Ahmad, follow subscribe YouTube Ahmad Zeki. Jangan lupa di follow juga Instagramnya SMK IKIP Surabaya @smkikipsby. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.